Oke, baik Bapak Ibu semua. Kita mulai saja ya. Ini juga sudah saya rekam. Jadi nanti Bapak Ibu yang terlewat bisa melihat rekaman nanti. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di pertemuan pendampingan pembuatan video animasi. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin ya Bapak Ibu semua di sini adalah instansi perwakilan dari instansi yang terpilih pendampingan. Jadi saya membatasi hal tersebut karena mengingat supaya pendampingannya bisa maksimal Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak juga bisa jadi tidak maksimal, ada juga yang keinginannya mungkin setengah-setengah Bapak Ibu. Makanya di awal itu saya meminta Bapak Ibu untuk membuat surat melihat keseriusan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sebenarnya surat itu adalah surat yang harusnya dikirimkan selesai ikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Untuk suara saya apakah terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Oke, jelas ya. Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi saya cerita sedikit dulu Bapak Ibu ya latar belakang sampai kegiatan ini ada. Jadi, saya sebelumnya membuat satu inovasi pembelajaran yang seperti yang saya sudah kirimkan di dalam grup WA ya. Jadi saya membuat game terintegrasi dengan video animasi. Nah, kemudian saya potong cara-cara membuat game itu salah satunya dengan video animasi. Nah, kemudian dari video animasi itu ternyata banyak termasuk mungkin Bapak Ibu semua yang bertanya-tanya, ini bagaimana cara membuatnya ya. Nah, hasilnya akan saya buat dalam satu bentuk pendampingan. Karena pendampingan ini merupakan bagian dari perjalanan inovasi. Kemarin Bapak Ibu saya mendaftarkan game itu jadi di dalam satu bentuk inovasi sehingga Bapak Ibu semua yang ingin mereplikasi termasuk membuat video animasinya diharuskan membuat surat seperti itu yang dimintakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Ya, baik. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Nah, perkenalkan nama saya ini Muhammad Fikri Bungel. Bapak Ibu mungkin ada sebagian yang sudah kenal, ada juga yang baru kenal, baru ketemu di Zoom kali ini. Nah, saya adalah guru ya, guru SMP di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi pembuatan video animasi ini merupakan bagian dari pemanfaatan kecerdasan artifisial, Bapak Ibu. Nah, dalam membuat sebuah konten, ya, membuat video animasi ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti kita akan mulai membedah satu persatu tahapan-tahapannya sesuai dengan rundown kegiatan kita. Jadi kegiatan ini akan dimulai dengan kita akan membuat karakter atau membuat storyboard. Jadi storyboard itu merupakan cerita dari video animasi yang akan kita buat. Jadi kita harus punya dulu patokan yang sehingga pembuatan video animasinya akan lebih terarah Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan dua video atau dua alat untuk membuat video animasi itu. Ya. Nah, kita akan langsung saja ya melakukan eksekusi seperti apa. Nah, Bapak Ibu. Jadi di sini sudah bergabung. Jadi Bapak Ibu jika di sekolah Bapak Ibu ada teman-teman guru yang ingin ikut juga di dalam Zoom ini atau Jimit ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi karena surat yang Bapak Ibu kirimkan adalah perwakilan instansi, jadi bukan perorangan. Jadi kalau ada teman-teman guru, kepala sekolah yang mau ikut melihat seperti apa bentuk replikasi nanti pembuatan video animasi yang berkaitan dengan tema kita, silakan dipersilakan Bapak Ibu. Apalagi dekat-dekat ini ada SPMB ya, itu keren sekali kalau SPMB-nya itu kita buatkan dalam bentuk video animasi. Nah, saya bagi sedikit hasil jadinya dulu ya Bapak Ibu.
Izin saya mau share screen dulu ya. Oke. Oh, sabar. Saya masuk kembali. Nah. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Terlihat, terlihat. Oke, lihat. Terlihat, Pak. Nah, nanti kalau tidak ada suaranya nanti sampaikan Bapak Ibu ya kalau tidak ada suara. Tatu, coba lihat banyak ini cangkang telur yang picah. Baru banyak jejak kaki di sini. Kita harus bagaimana? Kita harus pasang perangkap. Tapi saya bingung, perangkap apa yang cocok? Mungkin kita harus cari tahu siapa saja predatornya. Iya betul. Nah, jadi untuk video jadinya Bapak Ibu. Ya, jadi video animasi ini didukung oleh Veo ya, Google Veo. Kalau Bapak Ibu sudah lihat beberapa iklan-iklan tentang Google Veo, tapi alatnya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah pertama kita akan membuat satu konten atau video animasi, itu kita perlu menyusun dulu storyboardnya atau ceritanya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak terbuang percuma kredit poin yang kita miliki Bapak Ibu. Nah, ini kita coba lihat dulu ya. Nah, ini kalau misalnya di sini kelihatan ya. Nah, aduh kecil sekali kayaknya ini. Ini ya. Ini saya minta bantuan Gemini juga. Jadi kita harus membuat dulu konsep ceritanya. Kemudian kita bisa desain karakternya, desain latar belakangnya, baru kita susun storyboardnya. Nanti selesai baru gambar itu yang kita masukkan ke dalam Flow ya. Jadi nama alat yang akan kita gunakan itu adalah Flow AI. Flow AI Bapak Ibu. Nah, di dalam media sosial saya khususnya di TikTok itu banyak yang ternyata ada kendala-kendala dalam menerapkan ini. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu kendala-kendala yang dialami ketika membuat flow. Nah, jadi kita akan mulai dulu dengan membuat cerita Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga sekalian praktek ya Bapak Ibu di laptopnya masing-masing mau membuat apa. Ya. Jadi Bapak Ibu mau membuat apa silakan dipraktekkan. Contoh Bapak Ibu, jadi kita itu menggunakan Gemini AI walaupun konsep kita itu atau kata-kata kita tidak terlalu teratur, itu akan diperbaiki oleh Gemini. Jadi kita hanya punya satu konsep awal, nanti akan dikembangkan oleh Gemini. Jadi misalkan saya ingin membuat video animasi Pixar 3D. Nah, jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Jadi video animasi yang saya buat itu bergaya Pixar 3D. Nah, kalau yang tahu Pixar 3D ini itu seperti animasi-animasi yang beredar sekarang tentang apa ya? Kalau Bapak Ibu menonton film-film animasi, nah animasi-animasi dari negara luar, nah itu bergaya animasi Pixar. Sebenarnya banyak bentuk-bentuk yang lain, tapi yang Bapak Ibu nonton tadi di video saya itu adalah bergaya video animasi Pixar 3D. Nah, di sini kita bisa tuliskan, saya ingin membuat video animasi Pixar 3D menyampaikan, atau kita bisa, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada karakternya, bisa ditambah di sini dituliskan karakternya. Tapi kalau Bapak Ibu punya gambar tersendiri mau dijadikan karakter, nanti boleh sebelum mengetik ini karakternya dulu kita ubah jadi animasi Pixar 3D Bapak Ibu ya.
Nah, di sini ibaratnya kita langsung saja mengambil karakter saja, kita jelaskan secara sekilas. Saya ingin membuat video animasi Pixar 3D menggunakan Flow AI. Itu. Nah, Flow AI di sini kata kuncinya kedua Bapak Ibu. Jadi Flow AI itu adalah aplikasi atau web yang akan kita gunakan membuat animasi. Jadi saya ingin membuat video animasi Pixar 3D menggunakan Flow AI. Nah, terus kita jelaskan animasi seperti apa atau cerita seperti apa yang kita mau. Misalkan dalam video terdapat 2 orang atau seorang. Nah, 2 orang boleh. Nah, jadi Bapak Ibu ini lagi poin pentingnya lagi Bapak Ibu. Jadi setiap saya menyampaikan ini ada beberapa catatan-catatan penting. Mungkin bisa Bapak Ibu catat atau nanti bisa Bapak Ibu dengarkan kembali rekaman ini. Jadi membuat karakter yang lebih dari satu itu ada tantangan tersendiri Bapak Ibu. Seperti yang tadi di Google View tadi yang Bapak Ibu lihat di video tadi, itu ada 2 orang. Nah, tantangannya di mana? Kadang suara dari si anak, apalagi dengan karakter yang berbeda, suara laki-laki dengan suara perempuan, suara anak kecil dengan suara orang dewasa, itu kadang tertukar. Ya, kadang tertukar. Jadi tipsnya di mana Bapak Ibu? Nanti ketika mengetik prompt yang sudah jadi dari Gemini ini nanti akan jadi sebuah storyboard. Nah, nanti di situ Bapak Ibu baca kembali storyboardnya. Ya, baca kembali storyboardnya. Kemudian nanti ditekankan, misalnya ketika si anak bercerita, maka Bapak Ibu menuliskan itu, si anak yang bercerita ini, si bapaknya bercerita seperti ini. Itu kata kuncinya berikutnya Bapak Ibu. Kunci yang ketiga. Jadi dalam video terdapat 2 orang siswa SMP menggunakan baju biru. 2 orang siswa SMP, laki-laki dan perempuan menggunakan baju biru, baju putih dan celana pendek biru untuk laki-laki serta rok biru untuk perempuan. Karena kalau misalnya Bapak Ibu hanya menuliskan siswa SMP, itu kadang seragamnya tidak sesuai. Jadi berbicara dengan AI apapun Bapak Ibu itu harus detail supaya sesuai dengan keinginannya kita. Di dalam video dapat 2 orang siswa laki lainnya. Mereka akan menyampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran SPMB atau telah dibuka SPMB atau dijelaskan lagi sistem penerimaan siswa baru, murid baru SMP negeri, misalnya negeri 1 Balantak, ini sekolah saya Bapak Ibu, dan meminta untuk segera melakukan pendaftaran. Terus boleh ditambahkan dengan latar tempatnya. Jadi mereka berdiri di depan bangunan sekolah dengan tulisan SMP Negeri 1 Balantak. Misalkan seperti itu. Ini untuk paragraf 1. Nah, paragraf kedua kita jelaskan. Nah, Google Flow AI ini Bapak Ibu itu menggunakan sistem 8 detik ya, 8 detik videonya. Jadi ya jadinya satu scan itu 8 detik, satu scan-nya 8 detik. Jadi Bapak Ibu harus mengaturnya, menyampaikan di sini. Jadi disampaikan setiap scan terdiri dari 7 atau 6 sampai 7 detik saja Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, di sini tadi saya lupa, di depan ini Bapak Ibu, kalau kita langsung menuliskan saya ingin membuat video animasi, itu biasanya Gemini membaca Gemini harus membuatkan video animasi.
Nah, di sini kita bukan mau mengambil video animasi dari Gemini, tapi kita mau mengambil prompt, ya. Kita mau mengambil perintah untuk dimasukkan ke Flow AI. Jadi di sini buatkan saya prompt, bukan saya teks ya, teks prompt, dalam bahasa Indonesia. Nah, karena kalau kita tidak pakai tulisan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, Google Flow AI itu dia berbahasa Inggris, ya. Jadi, nah ketika digunakan bahasa Inggris, kadang ada seperti saya memang ya, saya bukan guru bahasa Inggris, itu ada perintah-perintah yang terselip di dalam bahasa Inggris itu yang kita tidak perhatikan, ya. Sehingga ketika kita masukkan ke Flow AI, oh Pak, kenapa begini? Ya, karena ada perintah-perintah dalam bahasa Inggris yang kita tidak inginkan. Jadi minta dia teks dalam prompt seperti bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi cukup buatkan saya teks, ini saya copy, saya kirim ke kolom chat. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan juga, nanti tinggal diganti, menyesuaikan ya. Nah, seperti itu. Buatkan saya teks prompt bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, saya ingin membuat video animasi. Nah, di tengah-tengah sini, tambahkan tadi itu. Setiap scan terdiri, setiap scan 6-7 detik. Di depannya tambahkan, buatkan misalkan 4 scan. 4 scan dulu ya Bapak Ibu. Nanti ini sesuai Bapak Ibu nanti ya, sesuai keinginan Bapak Ibu mau 4 scan, 5 scan, 6 scan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Buatkan 4 scan sama setiap scan. Oke, seperti itu ya. Nah, terus ini saya copy ulang Bapak Ibu. Tutorial tadi. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kita klik submit. Kita tunggu saja. Nah ini, jadi kadang Bapak Ibu kalau kita tidak pakai tulisan buatkan teks prompt di depan, itu si Gemini membaca kita dia diminta untuk membuat video animasi sehingga tidak akan muncul. Nah ini yang harus kita perhatikan. Nah di sini, jadi tentu ini adalah prompt text, konsep visual utama, gaya animasi 3D, Disney Pixar, karakter ekspresif, pencahayaan sinematik, hangat, golden hour, tekstur halus dan warna-warna cerah. 2 siswa SMP laki-laki dan perempuan, laki-laki rambut rapi, kemeja putih pendek, celana. Nah, di sini Bapak Ibu tolong dibaca ya. Tolong dibaca mana yang sesuai keinginan kita. Rambut dikuncir kuncir kuda, kemeja putih pendek, rok biru tua selutut, kaos kaki putih. Nah, halaman depan gedung sekolah modern yang papan nama besar dituliskan ini. Nah, ini daftar prompt-nya. Ini dibaca ya Bapak Ibu. Promptnya animasi 3D gaya Pixar, white shot, 2 siswa SMP laki-laki berdiri depan gerbang sekolah dengan latar belakang gedung sekolah yang megah. Di atas gedung terdapat tulisan besar ini, mereka melambaikan tangan ke arah kamera dengan senyum ceria, pencahayaan matahari pagi yang cerah, kualitas 4K sangat detail. Nah, di sini di scan 1 Bapak Ibu, itu tidak terjadi dialog ya. Jadi kalau sesuai scan-nya ini dia tidak terjadi dialog. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambahkan dialog, nanti ketika di-copy ke Flow AI itu ditambahkan dialognya. Nah, ini diperhatikan. Pengumuman SPMB-nya ya. Animasi gaya 3D. Ini untuk scan kedua. Kemudian ini gaya untuk scan ketiga ya. Kemudian scan keempat penutup. Nah, ini. Oke. Nah, ini sampai di sini pembuatan prompt-nya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya ya sampai di pembuatan scan ini. Boleh silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand. Atau ada kendala-kendala, boleh mau share screen, kendalanya silakan. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba?
Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Musa Pisang atau Bapak ini ya? Saya. Oh, Bapak iya. Iya, Pak, Pak Salim, silakan, Pak. Pak. Oh, Pak Salim. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Ini kan dari prom dulu ya, Pak ya. Ini kan dari Iya, prom dulu, kemudian dari prom kita minta prom lagi, berarti begitu ya. betul, betul, Pak. Nah, terus misalnya bagaimana kalau yang sudah punya cerita, Pak? Nah, kalau sudah punya cerita, mintakan ceritanya di copy saja ke Gemini, Pak. Terus nanti ditambahkan di atas. Buatkan saya teks prompt dalam bahasa Indonesia. Saya ingin membuat video animasi Pixar 3D menggunakan Flow AI. Buatkan 4 scan, setiap scan terdiri 6 sampai 7 detik. Nah, baru ceritanya dipaste setelah itu. Oke, sip, aman. Iya. Oke, makasih Pak. Itu dulu. Oke, Itu silakan. dulu. Iya, langsung dibuat dulu promnya ya. Oke, Pak. Makasih. Oke. Ya, jadi ini untuk Bapak Ibu ya. Saya beberapa kali juga ikut-ikut pelatihan tentang kecerdasan artifisial Bapak Ibu. Jadi banyak cara atau banyak teknik pembuatan prompt. Nah, jadi saya menilai ada satu teknik yang paling gampang yaitu membuat prompt di dalam prompt. Nah, inilah contohnya. Jadi saya meminta prompt dengan prompt. Jadi saya menuliskan walaupun tidak utuh, tapi ide saya adalah di prompt pertama. Nanti AI itu yang merincikan atau menyusun sistematis prompt-prompt berikutnya seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Bapak Ibu bisa mungkin bertanya kalau ada kendala. Ya. Atau ada yang mau mencoba, oh Pak, saya tadi kayaknya terlewat di sini. Boleh saya mau tanya kembali? Silakan, ayo. Saya tanya, Berarti untuk Pak, ini Pak. Oh, Iya, silakan, Bu. Ibu Irma dulu, silakan Ibu Irma. tadi pas scan apa bisa lebih dari 4 scan ke Pak? Ya, boleh lebih dari 4 Maksimal scan. berapa scan Pak? Nah, kemaksimalan ini itu bergantung nanti dari Flow AI. Jadi Bapak Ibu, Flow AI itu kalau untuk email yang baru, dia punya gratis 150 kredit poin setiap bulan. Nah, satu video itu menghabiskan 20 kredit poin. Jadi dalam satu akun itu bisa membuat 7 scan. Nah, tapi Bapak Ibu, nanti itu saya akan bagikan satu tips yang tidak saya buka dulu ke umum, jadi khusus Bapak Ibu. Jadi ada cara bagaimana sampai kita bisa membuat banyak scan dengan kredit poin yang terbatas. Ya. Dalam mungkin ada yang bisa dapat gratis, ada yang dapat 3.000 kayaknya ya. Nanti Bapak Ibu, sebentar kita masuk ke flow. Jadi kita buat dulu promnya. Izin Pak, karena di sini agak jadi saya chat sesuai. Saya sudah buat prom ini dan ketik ternyata Gemini saya belum pro, tidak tampil itu. Nah, ini satu ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu. Ini saya lepas saja ini ya. Bu ya. Oke, cek apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya? Terdengar Pak. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ibu Mariani Sake. Izin Pak, jadi saya sudah buat prom ini dan ketik ternyata Gemini saya belum pro dan tidak tampil itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kalau Gemini itu secara teks dan gambar dia akan berikan ya. Apa yang sampai menyebabkan munculnya Gemini Ibu belum pro, belum bisa muncul. Nah, itu karena Gemini membacanya Ibu minta dia bikin video. Ya. Jadi kalau bikin video itu memang harus pro. Itu. Jadi tekankan di depan. Jadi kalau misalnya Gemini bilang, "Oh, ini tidak bisa, belum pro." Tekankan ke depan. Saya hanya minta teks promnya, saya tidak minta video. Balas saja seperti itu, enter. Nanti dikasih teks prom. Ya. Itu.
Bagaimana Ibu? Silakan dicoba Ibu Mariani. Kalau ada teman-teman juga yang terkendala di situ, seperti itu tekniknya. Berarti Pak dalam satu kali pembuatan prom dulu ya. Berarti dari prom dulu untuk dipindahkan ke aplikasi yang tadi Pak. Ya, Flow, ya Flow. Flow AI. Nah, berarti dia tuh hanya 8 skin atau 4? Untuk sementara kita belajar 4 dulu Pak. Ya. Oh, 4 dulu ya. Ya, Oke. jadi kita bikin 4 dulu, yang nanti ketagihan sampai tidak selesai scan-nya. Bahaya Yang itu. penting kalau Bapak Ibu sudah lancar 4-nya, tidak ada halusinasinya dari hasil kecerdasan artifisial, nanti kalau Bapak Ibu bikin satu cerita 1 jam itu terserah Bapak Ibu ya. Oke Pak, untuk kendala yang biasa terjadi dalam pembuatan prom itu apa Pak? Kalau misalnya yang sebelum ini Pak, supaya Nah, orang antisipasi jangan sampai ada hal yang orang tidak sangka bahwa itu adalah salah satu kendala dalam pembuatan prom. Iya. Jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi ketika membuat prom, selesai promnya jadi itu tolong dibaca. Dibaca, kemudian dilihat di situ apakah kata-katanya sudah sesuai dalam bahasa Indonesia. Karena kadang Gemini juga ini mengeluarkan dalam bentuk bahasa Inggris promnya. Jadi kalau yang dapat bahasa Inggris, ubah dulu ke bahasa Indonesia. Kenapa? Saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia sehingga kita bisa mengerti apa yang nanti akan dimunculkan di situ. Ya. Nah, terus apalagi yang kadang salah kayak tadi juga Bapak Ibu, ketika kita meminta 2 karakter, itu karakter laki-laki dan perempuan, itu jangan sampai suaranya tertukar. Jadi nanti ketika dikasih prom ya kayak misalnya, coba saya lihat juga prom saya ini tadi yang dikasih. Apakah ada teks? Oke. Nah ini, siswa laki-laki berbicara dengan gerakan tangan yang antusias. Nah ini harus ditekankan Bapak Ibu. Ya, siswa laki-lakinya. Jangan nanti diberikan Gemini siswa berbicara. Nah, nanti kalau ada karakter laki-laki dan perempuan itu bisa jadi tertukar nanti suaranya Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang tertukar, ini laki-laki kok muncul suara perempuan, ini perempuan kok muncul suara laki-laki, gitu. Jadi kata-kata seperti ini yang harus kita cek, Bapak Ibu. Siapa yang berbicara, ya. Sekarang close up bergantian, siswa perempuan menunjuk ke arah depan, kamera dengan ekspresi mengajak dengan ramah. Di latar belakang suasana sekolah terlihat asli dengan pepohonan. Karakter, nah di sini lagi Bapak Ibu Anda muncul. Karakter mengenakan seragam putih biru SMP Indonesia yang bersih dan rapi. Hati-hati di sini Bapak Ibu ada tulisan karakter. Nah ini tidak jelas karakter siapa yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengcopy ke dalam Flow nanti tambahkan saja karakter laki-laki dan perempuannya mengenakan seragam putih biru SMP Indonesia. Gerakan bibir sinkron seolah mengucapkan. Nah, jadi di sini nanti harus ditambah, jangan seolah mengucap. Ini tidak dapat tahu ya Bapak Ibu gerakan bibir sinkron ini apakah hanya laki-lakinya atau hanya perempuannya. Ditekankan lagi di sini. Keduanya dituliskan keduanya berkata secara bersama ayo segera mendaftar gitu. Ya nanti Bu Eka ini ada rekamannya ya, nanti kalau sudah terlewat bisa dinonton nanti rekamannya, saya kirimkan linknya di grup WA nanti. Oke. Sementara ini Pak, sementara praktek buat prom ini Pak. Nah iya kita buat prom dulu Bapak Ibu ya. Karena kuncinya memang di prom ya, kuncinya di prom situ Bapak Ibu. Jadi kalau ada lagi yang masih kendala bikin prom ya silakan ditanyakan. Jadi langkah pertama ya, saya ulangi Bapak Ibu. Jadi kita meminta prom dulu ya. Jadi seperti ini teks promnya. Ini saya bisa copy lagi ke kolom chat ya untuk baru yang bergabung. Nanti bisa diganti saja menyesuaikan. Ya. Buatkan saya teks prom dalam bahasa Indonesia. Saya ingin membuat video animasi Pixar 3 dimensi menggunakan Flow AI.
Buatkan 4 scan, setiap scan-nya 6 sampai 7 detik. Nah, baru di sini masukkan ceritanya. Dalam video terdapat 2 orang siswa SMP laki-laki dan perempuan menggunakan baju putih biru dan celana pendek baju putih dan celana pendek biru untuk laki-laki serta rok biru untuk perempuan. Mereka akan menyampaikan bahwa telah dibuka SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Balantak, dan meminta untuk segera melakukan pendaftaran. Mereka berdiri di depan bangunan sekolah dengan tulisan ini. Nah, kemudian kita kirim, nanti akan diberikan. Nah, ini juga Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mengcopy promnya ke dalam Flow AI, ya, tolong nanti dari gaya ini di-copy juga Bapak Ibu, supaya sudah ada penekanan di awal bahwa karakternya seperti ini loh, latarnya seperti ini, ya. Ya, Pak Rahmat, silakan Pak. Tapi ini suara Pak Rahmat hanya saya yang tidak dengar atau Bapak Ibu tidak dengar juga ya? Saya juga tidak dengar, Pak. Kedengarannya Pak Musa? Tidak ada Pak, tidak dapat dengar, Pak. Iya. Atau Pak Rahmat bisa ditutup dulu Gmeet-nya kemudian masuk kembali Pak. Hanya ada kendala di mic-nya ini. Tidak bisa bersuara dari tadi Pak. Coba di ini sambil menunggu masih tidak ada suara, atau kalau bisa diketik di kolom chat atau di voice note saja boleh, di WA juga silakan kalau ada yang kendala. Pak, ada yang berbahasa Inggris dari prom yang Bapak kirimkan tadi ketika saya coba kopas ke Gemini, gimana solusinya. Jadi promnya jadi dalam bentuk bahasa Inggris ya Ibu. Nah, nanti minta di situ ubah ke dalam bahasa Indonesia teks promnya. Masih coba Pak Rahmat berbicara Pak? Tidak kedengaran ini suaranya. Iya, belum ada suara. Iya, coba. Oke, yang lainnya mungkin ada lagi kendalanya. Jadi Ibu Nia nanti bisa minta lagi di Gemininya ubah dalam bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa Inggris. Oke. Masih ada lagi kendala pembuatan promnya? Bapak Ibu? Sementara Pak, sementara berketik-ketik ini Pak, coba. Oke. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Pak, saya sudah berhasil nih sampai keluar from-nya nih Pak. Sampai Bu Irma? ya, sampai scan 4 nih sudah ada. Kemudian ada sampai tips tambahan untuk Flow AI-nya. Cukup Iya. situ dulu ya kan nih Pak? Ya, betul Bu. Nanti tips tambahannya itu tidak perlu sih. Nanti yang tips-tips tambahan ini kalau misalkan Bapak Ibu butuhkan ini untuk pengaturan nanti di frame-nya ya. Oke, apakah sudah jadi semuanya Bapak Ibu ya? Sudah ini Pak Kasmir sudah, Ibu Mariani sudah, Ibu Eka sudah, Ibu Irma juga sudah tadi, Pak Salim sudah ya.
Ibu Husnul bagaimana? Ibu Husnul, Pak Hidayat, Pak Rahmat, Ibu Ramla, terus dari SMP 13 Sigi ya Ibu Widya, Pak Wistawan, gimana ya Ibu dari SMP 13 Sigi gimana? Sudah, Pak. Oh sudah aman ya. Oke cuma agak beda-beda sedikit. Iya tidak apa-apa Ibu ya. Iya. Tapi nanti dicek ya, dicek apakah benar-benar sudah sesuai keinginan kita scan-nya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, apakah bisa kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah ini kayaknya hebat-hebat di Bapak Ibunya ini ya. Kayaknya 1 hari ini kayaknya sudah bisa sampai selesai nih. Oke, mungkin di pertemuan hari kedua kita tinggal presentasi ya, memperlihatkan kalau masih ada kendala-kendala yang terjadi. Nah, Bapak Ibu setelah jadi, ini ya, saya stop dulu. Oke. Kita akan mengarah ke ini ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Iya. Sudah terlihat ya. Nah, Bapak Ibu silakan masuk ke Google, cari Flow AI, diketik saja Flow AI. Ya, Flow AI seperti ini. Dan enter. Nanti cari yang Google Labs. Nah. Oke ya. Bisa berikan jempolnya Bapak Ibu bagi yang sudah berhasil. Oke, Ibu Nia sudah berhasil, Pak Kasmir sudah, Ibu Mariani sudah menemukan Flow AI, Ibu Husnul sudah. Oke, Ibu Eka, Ibu Nia, Pak Hidayat. Oke. Ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada kendala bisa langsung ditanya ya. Wah, ini banyak sekali mukanya ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke flow ini, Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke flow. Nah, di flow ini kita lihat ada muncul flow, kemudian create with flow. Ini kita klik create with flow. Nanti akan terbuka di sampingnya, muncul kotak dialog seperti ini. Tidak perlu dicentang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu centang nanti di email Bapak Ibu banyak sekali pemberitahuan tentang email marketing lah, undangan riset kah, seperti itu. Jadi cukup langsung saja berikutnya. Ya, berikutnya, kemudian Pak ini klik lanjutkan tidak bisa, kita kasih ke bawah dulu. Kasih ke bawah, kemudian muncul bisa lanjutkan. Nah, setelah muncul seperti ini tampilannya Bapak Ibu, project baru. Nah, di sini tips berikutnya Bapak Ibu. Di sebelah kanan, sini ada profil Bapak Ibu. Kalau ada yang sudah login, itu sudah muncul profil Bapak Ibu. Kalau ada yang belum login, itu memang masih minta untuk login. Nah, loginnya itu pakai email biasa Bapak Ibu. Jangan pakai akun belajar ID. Karena kalau pakai akun belajar ID, kayaknya Google Flow-nya tidak tersedia. Oke ya, bisa lanjut sampai sini Bapak Ibu? Bisa. Nah, ya, tidak ada kendala, sudah sama ya seperti saya tampilannya. Nah, di sini di R-nya ini kita klik Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi di sini tertulis 150 kredit AI, poin AI diperbaharui setiap hari. Nah, ini jangan percaya Bapak Ibu ya. Jadi poin AI-nya bukan diperbaharui setiap hari.
Karena saya menunggu sudah saya pakai, oh besoknya tidak ada tambahan. Ya, tidak ada tambahan. Nah, jadi 150 kredit poin ini yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada upgrade. Silakan Bapak Ibu, tapi jangan dulu di-upgrade ya untuk Bapak Ibu. Habiskan dulu ini 150 poin, nanti setelah itu baru upgrade. Karena ketika kita sudah upgrade nanti 150-nya hilang. Upgrade. Nah, di sini Bapak Ibu lihat. Ada tulisan. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan. Ini ada promo Bapak Ibu. 0 bulan. Ya, ini ada promo. 0 rupiah per bulan untuk 1 bulan pertama. Tapi kita dapat 1000 kredit AI. Nah, ini Bapak Ibu saya tidak kasih tahu di media sosial saya Bapak Ibu. Nanti jebol Google-nya saya kasih tahu. Nah, ini kalau 1000 kredit poin Bapak Ibu, satu video itu 20 kredit poin. Kira-kira kalau 1000 itu berapa kredit poin? Nah, di sini banyak guru matematika ini. Kira-kira berapa jadinya Bapak Ibu? Coba ketik di kolom komentar. Jadinya berapa Bapak Ibu? Kira-kira berapa video yang bisa kita buat? Atau boleh buka suaranya, sampaikan. Jadi kalau satu video itu 20 kredit poin, kalau 1000 kredit poin itu bisa berapa video kita buat? Ayo Bapak Ibu. Silakan. 500. Berapa? Ada yang 50, masih kurang Pak Rahmat. 500 tidak sampai. 50, 500 banyak sekali, 50. Ya. Jadi 1000 itu bisa kita membuat 50 video animasi. Jadi bisa 50 scan. Oh, 50 scan Pak. Iya. Karena satu video animasinya itu 8 detik Bapak Ibu. Jadi untuk trial error itu ya lumayan Bapak Ibu. Nah, ini untuk satu email Bapak Ibu. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya beberapa email Gmail. Ya. Jadi ini masih promo itu ya, masih muncul. Nah, tapi begini Bapak Ibu, di sini ya. Ini bisa kita klik dapatkan Google AI Pro. Tapi saya sarankan Bapak Ibu pakai, ini kan dia minta tambahan metode pembayaran. Jangan pakai kartu kredit atau debit, jangan tukarkan kode, bayar di ponsel saja. Ya. Jadi ini diminta ke email sana ya. Nah, jadi di ponselnya nanti itu pastikan emailnya sama. Nah, pembayarannya nanti Bapak Ibu bisa, dia tidak berbayar kan, gratis itu 0 rupiah. Nah, bisa Bapak Ibu ke pakai dana atau pakai ShopeePay yang memang tidak ada isinya Bapak Ibu. Kenapa sampai tidak ada isi atau isinya jangan sampai 300.000. Supaya di bulan berikutnya itu dia tidak potong. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada akun dana yang tidak ada isinya, ya seperti saya punya itu akun dana tidak ada isinya, ya itu yang saya pakai supaya untuk bulan depan tidak ada potongan. Kalau kita pakai ATM nanti otomatis terpotong 300.000 Bapak Ibu bulan depan. Itu ya. Jadi diingat baik-baik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tiba-tiba diminta 300.000 terus telepon saya, Pak ini saya punya 300.000 diminta. Jadi gunakan akun pembayaran dana atau Shopee yang tidak ada isinya Bapak Ibu ya, supaya tidak dipotong. Nah, pakai itu karena dia hanya minta nomor dana atau nomor Shopee atau Play Store. Nah, itu ya tipsnya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Jadi kita habiskan dulu 150 kredit poin baru Bapak Ibu update. Dulu Pak, mau nanya Pak. Ya silakan Ibu.
Ini yang punya saya anak tidak memiliki akses tadi itu gimana Pak mengganti akunnya? Anda tidak memiliki akses, ibunya pakai akun belajar ID ya ibu? Iya. Nah itu tadi, jadi jangan pakai akun belajar ID bu, pakai akun email biasa. Oh, gitu ya. Berarti ini ganti ini dulu saya nih Pak ya. Ya, ganti email biasa dulu bu. Baik Pak, terima kasih. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang belum mencoba sekarang tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi bisa mencoba lagi. Oh, Ibu Eka beda ya jumlah kredit poinnya. Berapa ya Ibu Eka? Beda Pak, saya punya 300. Wis, luar biasa ini Bu. Terpilih akun Ibu berarti ini Bu. Nah, karena saya beberapa akun saya coba 150 saja Bu. Nah, ini bisa banyak ini Bu. Animasinya. Tapi saya belum coba email lain Pak, coba saya tes kalau email lain bagaimana. Iya, boleh. Silakan. Jadi nanti rekamannya juga saya bagikan ya di grup WhatsApp supaya Bapak Ibu yang biasanya bekerja tengah malam sendiri, cari inspirasinya nanti tengah malam, ya. Nah, termasuk saya juga biasanya Bapak Ibu begitu. Jadi saya tidak suka mengikut di sini biasanya, tapi nanti pada saat malam saya baru nonton videonya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Oke, kembali Bu karena tadi di akan dulu yang sebagai potong. Soalnya semua dikirim di grup ke Koretex. Yes, ada semua. ya. Oke, siap. Nah, setelah itu Bapak Ibu, di sini kita klik project baru. Nah, project barunya ya. Kita tunggu. Nah, di sini juga banyak pertanyaan itu di kolom chat saya di TikTok Bapak Ibu. Pak, kenapa jadinya gambar bukan video? Nah, terus Pak, bagaimana supaya dia bisa bersuara? Nah, di sini apa yang ingin Anda buat di bagian bawah, ini kita copy prompt tadi. Jadi kita ambil prompt tadi ya. Kita ambil dulu prompt tadi. Nah, ambilnya dari atas Bapak Ibu, dari konsep visual. Kalau ada yang punya konsep visualnya, boleh di blok. Di blok kita ambil sampai di scan 1. Kita copy saja, kemudian kita masuk di sini, kita paste. Nah, jangan langsung klik anak panah ini Bapak Ibu, kita cek dulu. Cek dulu karakternya oke, siswanya oke. Nah, di sini daftar promnya hapus saja. Gitu, ininya boleh ya, tidak apa-apa. Nah, terus jangan langsung klik anak panah Bapak Ibu, sabar. Klik dulu nano banananya di sini yang sampai beberapa orang itu ketika membuat promnya cuma jadi gambar karena di sini nano banana dia gambar Bapak Ibu. Jadi kita harus ubah ke video. Jadi di sini ini kita klik dulu video. Ya. Terus pastikan kalau reels kontennya reels 9:16. Kalau kontennya YouTube atau apa ya itu 16:9. Jadi tergantung kontennya Bapak Ibu. Jadi kita mau buat konten reels. Nah, di sini jangan kali 2, kita pilih kali 1. Karena kalau kali 2, 40 poin yang digunakan karena dia akan membuat 2 versi video. Ya, 2 versi video. Jadi buatnya 1 saja, 1 versi video jadi hanya 20 poin. Nah, pastikan dulu ini semua aman, kemudian kita klik tanda anak panah. Nah, di sini Bapak Ibu ada tanda mulai dan akhir. Ya, mulai dan akhir. Ini biasanya disematkan gambar awal. Jadi kalau Bapak Ibu maunya gambarnya seperti ini, tidak berupa teks-teks seperti ini. Jadi gambarnya diupload di sini gambarnya.
Tapi kalau misalnya mau dikasih bebas, boleh langsung bebas seperti ini. Langsung anak panah. Kita klik. Nah, klik, kita tunggu Bapak Ibu. Ini ada berproses tergantung jaringan biasanya, kecepatannya. Ya, ini 7%, 8, 9. Nah, mungkin sampai di sini kita menunggu ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Oke, ulangi sebelum tanda panah. Oke. Nah, jadi sebelum tanda panahnya itu kita atur dulu ya di sebelah sini. Di video ini tadi kan masih nano banana. Mungkin kalau Bapak Ibu punya masih nano banana. Ini dia settingan awalnya gambar. Nah, ini kita klik video. Ya, kita klik video. Kemudian di sini ganti 9:16. Di sini 1 kali saja supaya video yang dibuatkan 1 saja. Kenapa cuma 1, Pak? Karena kalau kita klik kali 2, videonya akan dibuat dalam 2 versi. Jadi mending kita gunakan 1 saja supaya poinnya juga cuma 20 poin. Seperti ini jadinya Bapak Ibu. Ya. Ini kita lihat. Nah, ini hanya 8 detik Bapak Ibu. Boleh dikasih jempolnya bagi yang sudah jadi videonya. Ibu Ramla sudah jadi. Hei, gagal. Ibu Mariani gagal. Apa kendalanya Ibu Mariani? Ibu Husnul sudah jadi. Iya. Nanti kalau yang belum jadi bisa nanti mungkin sekarang belum mau buat ya, nanti sebentar mungkin dibuat, nanti kirim saja di grup ya, di share-share video jadinya. Oke, apa kendalanya Ibu Mariani sehingga gagal? Ini Ibu masih 30%. Oh ya, itu Bu, jaringan. Ya, karena Ibu Eka ini ada di bagian Belantak ya. Sama dengan saya, agak ke sana sedikit, agak jadi lambat lagi jaringannya. Pak. Oke, ya Pak. Kalau saya punya prom ini, dia dimunculkan terlebih dahulu karakternya, baru skin satunya. Berarti kita copy dulu itu Pak sebagai promnya. Iya, maksudnya di skin ada skin sebelum skin 1 atau? Nggak, ada visual, kan ada panel visual. Oh iya, betul. Semuanya Kemudian, di copy itu Pak, dari visualnya kayak jadi tadi saya. sebelum skin 1 itu ada karakter yang saya sudah ajukan, kemudian latar tempat begitu. Iya, betul. Berarti boleh itu Pak ya? Boleh Pak. Oke. Kemudian untuk audionya Pak, supaya tidak salah, penguatannya gimana Pak? Audionya itu promnya itu diperhatikan. Jadi kalau misalkan Bapak ingin laki-laki yang berbicara tidak diatur di dalam prom, Bapak tuliskan, tambahkan di situ, diketik sebelum dikirim promnya. Jadi sewaktu Bapak copy tadi di sini, copy tadi di sini, itu Bapak ketik kembali, perbaiki. Oke. Dicoba dulu Pak. Iya. Nah, ada yang mau bertanya lagi, sedikit Pak, ulangi lagi setelah pengaturan kita tekan anak panah muncul awal dan akhir apa? Oke. Jadi tadi awal dan akhir itu sebenarnya tidak perlu, kecuali Bapak Ibu kayak begini Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ingin membuat konten yang sama persis dengan keadaan Bapak Ibu di sekolah. Jadi Bapak Ibu punya foto sekolah Bapak Ibu. Ya, foto sekolah Bapak Ibu, kemudian fotonya itu Bapak Ibu ubah ke dalam animasi Pixar tiga dimensi tadi. Jadi ubah dulu videonya jadi animasi.
Nah, hasil video itu yang kita masukkan di awal tadi. Ya. Supaya dia akan mulai dari situ. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan tidak mau mulai seperti itu bisa langsung Anapana saja. Ya, oke, baik, sudah berhasil. Nah, jadi ada tadi satu. Ya, ini lagi Bapak Ibu. Nah, di sini tunggu ya, saya lupa bagi. Oke, nah di sini Bapak Ibu, apa yang terjadi berikutnya? Nah, di sini juga kuncinya supaya karakter itu konsisten. Jadi skin yang kedua, itu tinggal kita copy ke berikutnya. Skin kedua. Ini kita blok. Berarti yang scan pertama di-download dulu, Pak? Tidak perlu, jangan dulu, tidak apa-apa. Oh, jangan Nanti dulu. dia tersimpan, ya. Oke. Biar tidak di-download, bisa tersimpan. Jadi klik saja di sini. Kemudian pastikan ini ya. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan kembali karakternya, boleh di atas ditambah kembali, diperjelas lagi. Kalau tidak bisa juga disambung seperti ini karena lebih besar peluangnya ketika kita sambung di sini, dia karakternya akan konsisten dibandingkan kalau kita keluar kemudian bikin lagi. Jadi itu beda lagi tekniknya Bapak Ibu. Oke, ada yang raise kayaknya. Berarti ulang ya Pak. Saya salah copy semua scan Pak. Oh ya, satu-satu Ibu ya di copy scan-nya. Jangan langsung satu kali. Karena dia hanya 8 detik. Nah, jadi untuk menambahkan dia tidak jadi 8 detik lagi, kita langsung sambung di sini tadi. Kan di bawah video yang kita buat ini muncul, ada tulisan apa yang terjadi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu, tunggu dulu saya sebentar Bapak Ibu ya, ada yang saya sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Jadi scan kedua kita pastikan di sini ya apa yang terjadi berikutnya supaya dia bersambung Bapak Ibu. Kemudian di sini langsung saja kita klik Anapananya. Ya, Anapananya. Ya, nanti dia memproses lagi untuk scan kedua. Iya Pak, karena ini juga saya lihat tidak ada lagi perubahan untuk DP 9:16 tapi ada. Iya, betul. Karena kita langsung sambung, terus itu juga menjaga konsistensi scan 1 dan scan 2 untuk karakternya masih tetap sama dan akan bersambung ceritanya gitu Bapak Ibu. Nah, kadang kalau yang kita buat di Google VO itu lewat Gemini yang versi Pro itu bisa beda-beda gambarannya walaupun dalam satu cerita storyboard yang sama. Tapi dengan flow ini ketika kita sambung di situ jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, soalnya saya sekarang lagi di sekolah, jadi penjaga sekolahnya sudah mau pulang. Pak,
Oke. Pak, Ya. saya belum lanjut di skin 2 ini. Ah, Seandainya, seandainya nih iya. Pak, seandainya. Misalnya terjadi ketidaksesuaian antara permintaan di scene 2, tapi di scene 1 itu sudah bagus. Itu bagaimana Pak? Nah, kalau scene satunya sudah bagus, memang Bapak Ibu harus download saja scene 1, scene 2-nya yang dibuat ulang. Cuma Oh itu begitu. kadang, ya itu kadang eh, bisa apa ya? Karena dia menyambung jadi skin 3 nanti, Pak, untuk skin yang baru Bapak bikin lagi. Nah, bisa juga Oh, ada di sini Bapak Ibu bisa diedit ya. Cuma ya kredit poin kita itu berkurang karena sudah jadi. Ya, Pak, kita break dulu ya, Pak, oke Pak. 3 menit. Ya, Ada azan. saya bisa azan. Masih mengaji kayaknya Pak. Di sana sudah azan, Kak.
Iya, baik Bapak Ibu semua, kita lanjut lagi ya. Jadi ini scan yang kedua, ini sudah jadi ya. Dia langsung bersambungan dengan scan pertama tadi Bapak Ibu, dia langsung disambung. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi untuk scan 3, di copy lagi ke sini pastinya. Ya. Berarti untuk skin 3 dia mengalir Pak ya? Sama DP perlakuan untuk sama dengan skin 2. Iya, sama. Jadi di Oke. copy lagi, pastikan lagi tulisannya Bapak Ibu, suaranya dilihat lagi, dibaca lagi Bapak Ibu ya. Karena di sini pilihan downloadnya itu bisa kita pilih yang lengkap, bisa juga per scan. Ya, per scan. Tapi untuk resolusinya, untuk yang versi gratisan seperti yang saya gunakan ini, itu dia hanya sampai 720 ukuran maksimalnya ya. Saya ke arah depan kamera yang sedang mengajak dengan ramah di latar suasana sekolah itu. Oke. Nah, di sini saya perbaiki Bapak Ibu ya, gerakan bibir kedua siswa sinkron seolah mengucapkan. Nah, tidak usah sama seolah, sinkron mengucapkan ayo segera mendaftar. Kita lanjut lagi. Kalau jaringannya bagus, persennya cepat Bapak Ibu. Kadang Pak ada pengucapan yang tidak sesuai. Itu biasanya kita yang salah pengetikan atau ada form lain Pak yang bisa mengubah? Ya, itu tadi. Jadi ketika di promnya tadi itu, Bapak Ibu, itu yang diperhatikan sekali. Tunggu. Oke, kayak ini ya. Mana tadi? Di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan ini. Di sini Iya. kalimatnya itu, saya biasanya pakai teknik, kalau misalnya ada 2 orang ya, ada 2 orang. Iya. Saya menulisnya begini Bapak Ibu, misalnya ada 2 karakter. Nah, siswa laki-laki berkata, tanda kutip 2, apa yang dia katakan seperti itu ya. Kemudian siswa perempuan dan siswa perempuan berkata. Nah, seperti itu tekniknya Bapak Ibu, supaya menekankan ya. Saya menekankan bikin begitu Pak. Ya. Saya bikin seperti itu, tapi apa namanya, logat pengucapannya itu berbeda. Tapi aman sih. Iya, kalau logat nanti untuk untuk promnya ditambahkan saja Bapak Ibu, karena kadang dia pakai bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu gunakan logat misalnya Sulawesi Utara itu, coba menggunakan logat ini, itu sama persis, tapi kata-katanya harus pakai bahasa Sulawesi Utara misalnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, mana ini ya? Ini sudah jadi, ini sudah skin ketiga sudah jadi ya. Nah ini lagi Pak, saya punya kendala ini. Bagaimana? Ini kan di scene 3, kalau prom saya harusnya kamera itu beralih ke adik. Tapi yang dimunculkan tidak demikian. Nah, itu memang harus menuliskan dengan detail adik yang dimaksud ini siapa? Adiknya ini. Oh, adik laki-laki begitu misalnya. Ya, itu. Berarti Pak bisa diubah itu? Bisa Bapak mengubahnya nanti di ini kadang ada di sini ya muncul
Di Bapak tidak muncul ada tanda apa namanya? Anak panah Ada, melengkung Pak, ada. di sini. Ada, Pak, Nah, itu ada. bisa diubah di situ. Oh, tapi ini bahasa Inggris deh. Nah, iya, memang dikeluarkan setelah kita pakai bahasa Indonesia, munculnya itu bahasa Inggris ya. Ini. Oke, 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 oke. Nah, jadi kita copy kembali yang bahasa Indonesianya. Kopi pindahkan ke sini, Pak. Iya, dimasukkan saja ke situ. Ganti saja itu. Oh, berarti dimasukkan lagi, tapi dia tidak jadi skin yang keempat, tidak? Nah, dia akan jadi skin keempat, dia menyambung dari skin yang ketiga tadi. Jadi nanti Bapak tinggal mendownload skin 1, 2, kemudian memotong nanti langsung skin 4 di-download. Oh, begitu. Baru nanti ketika yang keempat jadi yang kelima. Skin yang keempat jadi yang kelima. Iya, betul. Oh, aman itu, Pak ya? Aman, aman. Oke, Kan saya coba dulu. melanjutkan. Oke, siap, siap. Makasih, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu bagaimana yang lain? Apakah sudah jadi atau ada kendala? Sudah berapa scan? Kalau Pak Kasmir sudah berapa scan jadinya? Kasmir, Ibu Ramla, Ibu Mariani, Ibu Widya. Mungkin masih mencoba nanti malam kayaknya ini ya. Oh, ini sudah Ibu Nia sudah. Ah, ini kendala videonya jadi bahasa Inggris, tidak jadi-jadi. Apa kendalanya ini Bu ya? Saya sudah 4 scan, tak masalah untuk awal-awal. Coba oke, baik, kendala videonya jadi bahasa Inggris. Nah, itu hati-hati. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu videonya jadi bahasa Inggris, itu pastikan dulu scan-nya di depan tadi Bapak Ibu. Itu scan-nya tambahkan saja, tekankan dia dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu. Nah, jadi kemudian terus kemudian di Ibu Eka sudah baru scan kedua, mau coba nanti sebentar. Oke, baik. Ya. Untuk yang teman dari pemerintah desa ini udah siapa kemarin ya? Ada hadir nggak? Pak Hasril dari ini ya, Pak Hasril dari seperti dari Poso ya Pak Hasril. Kepala sekolah saya itu, Pak. Oh Pak Hasril kepala sekolahnya Pak Salim. Oke. Baik. Oke, mungkin yang lain nanti sebentar ini mencobanya ini ya. Iya, baik. Nah, saya selesaikan sampai yang prom keempat ya Bapak Ibu. Nanti tinggal saya perlihatkan cara mendownloadnya. Ini baca dulu Bapak Ibu animasi saya. Kedua siswa berdiri tegak di depan papan nama. SMP 1 Balantak, mereka memberikan jempol ke arah kamera secara bersamaan. Kamera pernah menjauh zoom out menyekainan seluruh area sekolah. Oke. Nah, kalau SPMB begini bagusnya Bapak Ibu punya foto sekolahnya Bapak Ibu ya. Di sini kita tunggu pengaturannya. Jadi videonya nanti selesai jadi semua Bapak Ibu tinggal download. Apakah mau di-download satu klip utuh yang sudah bersambung semuanya jadi beberapa menit, atau mau di-download bagian-bagian tertentu saja, klip-klip bagian tertentu. Sudah Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau kita buat VO 3.1 yang lead, itu hanya 10 poin dihabiskan Bapak Ibu. Ya, tapi yang kualitas itu bisa sampai 20 poin. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu dapat yang berubah-berubah orangnya, makanya dibaca dulu promnya. Jadi jangan langsung copy Gemini langsung paste di situ, tapi dibaca dulu, pastikan bahwa karakter yang disampaikan di scan berikutnya itu sudah jelas Bapak Ibu. Ya.
Nah, ini yang penting Bapak Ibu untuk semuanya. Jadi kalau prom itu tolong dibaca kembali, itu makanya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris saya juga biasanya tidak tahu ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa. Jadi minta saja prom dalam bentuk bahasa Indonesia di Gemini. Nanti walaupun di Flow AI-nya setelah dia buatkan gambar diubah jadi bahasa Inggris kan tidak masalah. Yang penting kita mengerti apa yang kita minta di awal tadi di bahasa Indonesianya. Iya betul, ini juga ada beberapa yang menyampaikan juga berubah-berubah orangnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tidak terlalu jelas ya, ini ya saya coba bagi tadi prom di Gemininya. Nah, ini orang-orangnya kadang tidak jelas munculnya ya, atau ganti-ganti. Nah, pastikan seperti tadi ya, di awal itu sudah ditekankan karakternya. Apakah tadi di awal Bapak Ibu ada mengcopy ini Bapak Ibu, konsep visual utamanya. Nah, ini juga harus di-copy Bapak Ibu supaya dari pertama sudah terdefinisi duluan karakter kita. Kemudian di scene 1 dilihat lagi 2 siswa SMP, laki-laki oke, sudah betul. Nah, di sini lagi. Nah, saya juga kadang tekniknya begini Bapak Ibu. Kadang untuk scan kedua saya tambah lagi nih. Saya blok lagi Bapak Ibu. Blok lagi seperti ini. Kemudian saya paste di prom, baru saya sambung lagi yang ini, scan 2. Gitu. Jadi di setiap scan ada penekanan karakter ini. Itu juga bisa meminimalisir perubahan-perubahan karakter yang muncul. Ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat berapa kredit poin yang dihabiskan untuk 4 scan ini. Nah, itu masih ada 100 kredit, berarti tadi habis 50 ya. Jadi untuk video pertamanya habis 20, terus 3 video berikutnya itu habis 10, 10, 10 Bapak Ibu. Jadi totalnya 50 kredit poin. Jadi itu untuk SPMB atau untuk konten-konten yang lain juga cukup menarik Bapak Ibu ya. Untuk membuat seperti itu. Ya. Mungkin ada yang lain mau mencoba, nanti bisa sambil melihat tutorialnya ini ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Nanti besok ya kita tinggal penguatan berarti ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang dilupa kembali, kita ulangi lagi. Ada yang sudah mencoba menemui kendala, tapi untuk grup WA bisa kita maksimalkan juga untuk pendampingan. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan kendala atau videonya seperti apa, bisa dikirimkan juga di grup WA. Ya. Tutorial Pak, cara mendownloadnya Pak. Oh iya, belum ya tadi.
Oke. Nah, oke ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu keluar ya, kemudian masuk kembali, itu bisa seperti ini munculnya. Nah, cara mendownloadnya bisa kita buka juga. Kemudian kita klik download di sini ya Bapak Ibu. Download, kemudian bisa kita ambil video lengkap. Nah, kalau kita ambil video lengkap nanti dia langsung bersambungan ya. Jadi beberapa menit. Tapi kalau kita ambil zip nanti dia terkumpul berpotong-potongan video pertama, kedua, ketiga, keempat. Atau kalau mau ambil saja video 1 bisa di sini, video 2, 3, 4. Dan ini paling tingginya 720 pixel. Ya, di-download saja. Ini mendownload video panjang. Kita tunggu. Nanti dia terdownload sendiri di sebelah kanan. Ini kalau 4 mungkin sekitaran 50-an mega. Berarti kalau misalnya selain di scene ketiga dan keempat itu ada yang kurang bagus, berarti dipotong sendiri Pak ya? Iya, kalau kita downloadnya video panjang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau memilih yang mana saja mau di-download, nah itu kan kita harus sambung lagi nanti. Downloadnya misalnya klik 1, oke klik, download klik 1. Mau 2 saya tidak mau download. Nah 3, nah ini 4 scan dia 27,7 mega ya. 4. Coba. Nah, seperti itu. Jadi mana-mana saja yang mau di-download. Cuma kalau kita download per klip Bapak Ibu, itu kita harus memotongnya menyambungkannya lagi, butuh aplikasi tambahan ya. Tapi kalau misalkan video lengkap kan langsung utuh. Tapi kalau ada yang salah tadi kayak di tengah-tengah jelas kita harus potong ya. Tapi semakin berkali-kali Bapak Ibu mencoba ini, Bapak Ibu akan menemukan formula yang tepat ya. Karena AI atau kecerdasan artificial flow ini bekerja berdasarkan data. Jadi dia akan melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi semakin lama Bapak Ibu berinteraksi dengan dia akan memberikan hasil yang semakin sesuai harapan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau dalam coding dan kecerdasan artifisial namanya ini bagian dari teachable machine juga. Dia belajar ya. Mesin yang belajar ini kecerdasan artifisial. Gitu. Wah, ini sudah jadi 2 ini. Sudah 2 bikin videonya. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi videonya, kemudian mau di-upload di media sosial, boleh di tag saya Bapak Ibu ya. Jadi di Facebook ada namanya sama Muhammad Fikri Bungel, di Instagram juga sama, di TikTok sama juga Bapak Ibu. Ya Pak Kasmir silakan Pak. Iya, terima. Ya maaf tadi Pak ketinggalan. Ini kendala tadi pas scene 3 jadi bahasa Inggris. Itu bagaimana tadi editnya ya? Ada tombol anak panah ya. Biasanya muncul anak panahnya. Kalau tidak ada, Bapak bisa di copy ulang saja Pak ya, di copy scan-nya ini, kemudian dipaste di sini Pak. Nah, ini ya. Saya coba misalkan ini. Copy, kemudian paste di sini. Ya. Kemudian nanti di-upload kembali, tapi diperbaiki. Ini sudah pakai bahasa Inggris Pak. Jadi nanti diambil lagi prompt yang ada di Gemini tadi. Supaya Bapak bisa edit. Nanti berarti tambahkan di belakang itu suara atau apa ya? Apanya yang bahasa Inggris ya? Suaranya dialognya. Pak. Dialognya. Nah,
Nanti dialognya diberikan keterangan di belakang, dialog dalam bahasa Indonesia. Ini kenapa sampai mungkin saya punya sudah berbahasa Indonesia, karena saya sering berinteraksi dengan ini Bapak Ibu. Ya. Jadi walaupun saya tidak letakkan dialog bahasa Indonesia, sudah dibaca sesuai kebiasaan dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan konsistennya, boleh ditambah lagi dalam bahasa Indonesia atau boleh juga dalam bahasa Buol misalnya Pak Kasmir. Tapi teksnya ini harus pakai bahasa Buol misalkan di sini. Ayo segera mendaftar Nah, pakai itu bahasa kalau Buol. memasukkan logatnya bagaimana, Pak? Nah, kalau di sini saya melihat kalau Sulawesi Utara dia bisa Pak. Tapi kalau misalnya yang daerah-daerah yang lain itu yang masih saya kurang paham juga untuk logat-logatnya Pak. Nanti dicoba saja. Oh, berarti Ini boleh belum. Melayu Sulawesi Utara. Iya, Real. Sulawesi Utara iya. Itu karena kemarin kan kalau di Kabupaten Bangga itu mirip-mirip logat-logatnya dengan Sulawesi Utara. Jadi kemarin saya coba pakai logat orang dari Sulawesi Utara itu terbaca seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nanti dicoba dulu. Iya, silakan dicoba. Saya punya Pak, dari spin 1 dan kedua bagus. Masuk ketiga, keempat, kelima, so diubah juga DP Pro, DP orang so terganti DP orang. Nah, seperti tadi kalau misalnya orangnya ganti, Pak, itu bisa ditambahkan ini tadi itu saya bagi. Mana tadi ya? Tambahkan kembali di atasnya itu yang konsep visual tadi. Nah, saya juga kadang Pak begitu, tapi sekarang kesalahannya sudah semakin menurun. Iya. Oke. Berarti dia lebih ke prom Pak ya, yang lebih Iya. detail. Kuncinya itu di prom. Makanya di setiap konten itu harus promnya jelas. Oke. Ya. Berarti kalau Seperti ini. misalnya ada prom yang lebih konsisten Pak. Kalau saya lihat dari prom saya ini memang di visual pertama, scene pertama dan kedua itu berbeda. Oke. Tapi ketika Nah begini, visual kedua, Bapak Ibu, jadi ada juga tekniknya supaya karakternya konsisten. Jadi kita bisa bikin karakter sendiri, misalkan ya, saya masukkan sebuah karakter ya. Dari gambar ini misalkan saya mau masukkan sebuah karakter. Misalkan ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? terlihat Pak. Nah, di sini. Misalnya saya punya gambar Bapak Ibu, karakter ini. Oke. Jadi ini gambar karakter yang saya bikin lewat Gemini. Ya, saya jelaskan dia pakai baju apa. Nah, di sini kita bisa ambil karakter ini. Misalkan definisikan ciri-ciri karakter pada gambar. Nah, jadi kita punya gambar karakternya supaya dia lebih detail lagi. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi dari rambut, ujung rambut sampai ujung kaki itu dikasih karakter, dia pakai sepatu apa. Jadi lebih bagus lagi, tadi Bapak Ibu punya gambar. Sudah punya gambar. Kalau ini kan kita di sini memang didefinisikan 2 siswa laki-laki, rambut rapi, tapi definisi rambut rapi ini kan kadang berbeda-beda. Rambut dikuncir 2, kuda bisa jadi ada yang ikat rambutnya di atas, kuncir 2, ada yang sudah di bawah. Ini pakai gambar ya ini. Berdasarkan gambar berikut adalah ciri-ciri karakter tersebut.
karakter memiliki rambut coklat tebal, bertekstur mengenakan. Nah, ini prom-prom seperti ini yang di-copy di awal sebelum masuk scan. Jadi di-copy seperti itu, kemudian nanti ambil scan 1. Jadi si karakternya itu ini. Nah, beberapa video saya yang kalau Bapak Ibu lihat di games itu berdasarkan gambar-gambar nyata, ya. Jadi gambar-gambar nyata. Jadi bukan terdefinisi. Jadi dia sudah ada gambar nyata, misalnya tentang tempat di Kabupaten Banggai itu ada kilo 5. Jadi saya cari gambar kilo 5, kemudian saya masukkan ke sini. Nah, saya masukkan ke sini, kemudian saya minta jadikan animasi 3D dengan meletakkan karakter ini di depan. Nah, jadilah seperti ini ya, misalkan. Oke, tunggu saya coba bagi. Itu juga yang bikin, nah ini. Stop sharing. Jadi animasinya itu jadi sama persis Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini animasi 3D tapi berdasarkan gambar asli Bapak Ibu. Ini lihat, ini gambarnya saya dapat di internet. Kemudian saya ubah jadi animasi 3D seperti ini. Kelihatan ya? Nah, ini tadi yang ada itu video tadi awal dan akhir. Nah, jadi awalnya itu saya masukkan foto ini ke situ. Terus promnya tinggal saya tambahkan. Misalkan foto di gambar ini si orang mulai berjalan mendekati perahu. Itu. Jadi karakter yang kita inginkan jelas muncul di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menemui kendala karakternya tidak sesuai, boleh ditambahkan gambar supaya lebih hasil yang diinginkan itu lebih maksimal lagi. Ya, nanti bisa Bapak Ibu yang sudah jadi videonya satu scan atau 2 scan boleh dikirim di grup WA ya. Supaya bisa kita saling melihat, saling memberikan saran atau mengapresiasi. Mungkin begitu dulu untuk hari ini Bapak Ibu ya. Nanti kita sambung lagi di besok, untuk rekamannya akan saya bagikan.